Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan komunikasi teknik bagian pertama yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat slide yang baik dan bagaimana cara presentasi. Nah, untuk materi saat ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi teknik bagian 2 yang menjelaskan terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi melalui tulisan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan materinya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama adalah PUEB, ya, yang menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua adalah penulisan makalah. Jadi yang kita akan bahas adalah bagaimana susunan kerangka umum dalam penulisan makalah. Kemudian yang ketiga adalah penulisan KP atau laporan kerja praktek atau skripsi dan jurnal. Jadi bagaimana kerangka-kerangkanya, kemudian bagaimana cara penulisannya. Kemudian yang terakhir adalah alat bantu dalam penulisan, ya, dalam menulis sebuah makalah atau menulis laporan kerja praktek, skripsi dan jurnal. Biasanya kita menggunakan tools atau software, ya, atau aplikasi yang membantu kita dalam memudahkan melakukan penulisan makalah, laporan KP, skripsi dan jurnal, ya. Di antaranya adalah Mendeley, kemudian nanti ada juga namanya Turnitin atau Authenticate, dan yang terakhir adalah Grammarly. Nah, baik, kita akan melihat perbedaan antara EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan PUEB, penulisan umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 26 November yang lalu, EYD ini sudah berganti menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, kita di sini akan bertanya, kenapa kita mempelajari tentang PUEB? Nah, PUEB ini tentunya menuntun kita nanti bagaimana caranya menggunakan tanda baca, menggunakan huruf-huruf dan sebagainya, supaya penulisan kita ini sesuai dengan standar yang berlaku, ya, tentunya di Indonesia. Kemudian, nah, kita coba lihat di sini apa sih definisi dari ejaan. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia KBBI, nah, ejaan adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata, kalimat dan sebagainya dalam tulisan, ya, itu berbentuk huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara lebih ringkas terkait dengan PUEB, ya. Nah, dalam PUEB edisi keempat itu dijelaskan ada terdiri 4, ya, bab. Yang pertama akan membahas tentang pemakaian huruf, kemudian yang kedua adalah penulisan kata, kemudian yang ketiga adalah pemakaian tanda baca, yang keempat adalah penulisan unsur serapan, ya. Penulisan unsur serapan ini kita tidak akan bahas di sini, ya. Cuma ada 3 saja. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ini terdiri dari beberapa penjelasan, ya. Yang pertama adalah huruf abjad yang tentunya terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ya. Jadi itu adalah huruf abjadnya, tentunya terdiri dari huruf kapital dan huruf non kapital. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal ini adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O, ya. Ya, huruf vokal misalnya huruf A, posisi awalnya adalah api, kemudian posisi tengahnya adalah padi, dan posisi akhirnya adalah lusa. Itu contohnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf konsonan, ya.
Jadi huruf konsonan ini adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf ya, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U ya, V, W, X, Y, Z ya. Jadi itu adalah susunan dari huruf konsonan. Contohnya misalnya adalah huruf konsonan B ya. Kalau di posisi awal adalah bahasa, kemudian kalau di posisi tengah itu contoh katanya adalah sebut, kemudian kalau posisi akhir contohnya adalah adab ya. Begitupun huruf konsonan yang lainnya ya, contoh-contohnya. Nah kemudian selanjutnya adalah huruf diftong ya. Jadi huruf diftong ini adalah dimana dalam bahasa Indonesia ini terdapat 4 diftong ya, yang dilambangkan dengan huruf vokal. Contohnya adalah AI, kemudian AU, kemudian EI dan OI ya. Huruf diftong ini contohnya misalnya AI ya. Contoh di awal adalah aileron ya. Kemudian kalau di posisi tengah ya, itu contoh katanya adalah belairung ya, contohnya katanya. Kemudian kalau posisi akhir adalah pandai ya. Itu adalah huruf diftong. Kemudian selanjutnya adalah huruf konsonan ya. Jadi huruf konsonan ini adalah gabungan huruf konsonan ya, terdiri dari KH, NG, NY dan SY ya, yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya misalnya KH ya, contoh katanya itu adalah khusus kalau kata awal. Kalau di posisi tengah itu misalnya akhir. Kemudian kalau di posisi akhirnya adalah tarik misalnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital ya. Jadi huruf kapital ini tentunya digunakan untuk beberapa keterangan ya. Yang pertama adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat ya. Contohnya misalnya kita harus bekerja keras ya. Jadi huruf K untuk kata kita itu adalah huruf kapital. Kemudian yang kedua adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya nama Amir Hamzah. Jadi Amirnya A itu huruf adalah kapital, kemudian H-nya itu adalah kapital. Jadi di awal nama. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya misalnya adik bertanya, petikan kapan kita pulang. Nah itu digunakan huruf kapital di kata adik, kemudian di kata kapan. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kemudian kitab suci dan Tuhan ya, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan ya. Misalnya Islam, Al-Quran dan sebagainya ya. Kemudian Kristen, kemudian ada Alkitab, kemudian Hindu, ada Weda ya. Jadi setiap kata itu huruf awalnya adalah kapital. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan ya, keturunan, keagamaan atau akademik ya, yang diikuti oleh nama orang. Yang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya adalah Sultan Hasanuddin ya, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim ya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, profesi, keagamaan, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya adalah selamat datang yang mulia ya, yang mulia. Jadi yang mulia ini diberikan huruf kapital. Atau misalkan silakan duduk Prof. Nah, kemudian yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Dani, suku Bugis, suku Jawa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari besar atau hari raya ya. Misalnya tahun Hijriah, kemudian bulan Agustus ya, hari Jumat, hari Lebaran dan sebagainya. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika. Kemudian selanjutnya
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Pulau Miangas, Pulau Sulawesi, dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, misalnya adalah Republik Indonesia. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat atau sapaan, misalnya adalah SH, ST, ya, insinyur ya. Kemudian ada juga Daeng misalnya, kemudian Datuk ya, DT, DR itu dokter dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan ya, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya adalah kapan bapak berangkat? Ya, tanya Hasan. Nah, ini jadi kata bapak ini diberikan huruf kapital. Jadi itu adalah beberapa pemakaian dalam huruf ya. Selanjutnya adalah penulisan kata. Jadi penulisan kata ini terdiri dari penulisan kata dasar, kemudian kata imbuhan, kemudian bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, kemudian ada partikel singkatan ya, kemudian ada akronim, kemudian ada angka bilangan, kemudian kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, dan kata sandang ya. Jadi kita tidak akan terlalu banyak membahas di sini ya. Jadi ada beberapa saja yang kita coba jelaskan. Yang pertama adalah kata dasar ya. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak ya, itu contoh. Kemudian yang kedua adalah saya pergi ke sekolah, itu contoh adalah kata dasar, atau saya pergi ke kampus. Kemudian kata berimbuhan ya, imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ya, ditulis serangkaian dalam bentuk dasarnya, misalnya berjalan ya, belajar, kemudian ada berkelanjutan, kemudian mempermudah ya. Kemudian selanjutnya adalah kata ulang ya. Nah, kata ulang ini bentuk kata yang ditulis secara berulang yang menggunakan tanda hubung ya, seperti tanda minus ya di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, buku-buku, hati-hati ya, mondar-mandir dan sebagainya. Kemudian gabungan kata contohnya adalah unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ya, termasuk istilah khusus ya, ditulis terpisah, misalnya duta besar, kemudian orang tua, simpang 4, mata acara ya, contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pemenggalan kata ya. Pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut ya, misalnya jika di tengah kata itu terdapat huruf vokal ya yang berurutan ya, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu ya, misalnya niat ya, kemudiannya saat ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kata depan ya, ini biasa yang sering terjadi kekeliruan ya. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang, nah, itu contohnya. Kemudian dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangannya, itu contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kata partikel. Partikel di sini adalah partikel lah, kah, tah, itu ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya adalah bacalah buku itu baik-baik ya, itu contohnya. Kemudian ada pun partikel pun ya, ditulis ya, itu ada pun ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah singkatan dan akronim ya, singkatan nama, gelar, orang, sapaan. Misalnya adalah Abdul Haris Nasution ya, itu misalnya disingkat dengan A.H.Nasution ya. Kemudian misalnya adalah Haji Hamid ya, disingkat dengan H.Hamid ya. Dan gelar-gelar selainnya itu ya, misalnya adalah sarjana teknik disingkat dengan S.T. Nah, itu misalnya. Nah, itu ada beberapa penulisan kata ya, nanti dilihat lagi pada penulisan umum ejaan bahasa Indonesia edisi keempat ya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pemakaian tanda baca. Nah, ini perlu diperhatikan ya, perlu dipelajari bersama karena walaupun kita sudah mempelajari terkait dengan tanda baca, kemudian penulisan huruf ya, penulisan kata dari SD sampai ke SMA, tapi terkadang kita masih terjadi kekeliruan dalam melakukan penulisan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu penulisan tanda titik, kemudian penulisan tanda koma, kemudian penulisan tanda titik dua, tanda hubung ya, tanda pisah, kemudian tanda tanya, tanda suruh, tanda elipsis, tanda petik ya, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda siku, tanda garis miring, dan yang terakhir adalah tanda penyingkat ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya tanda titik ya, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Setiap kalimat tentu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian selanjutnya adalah tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, kemudian atau ikhtisar atau daftar ya, misalnya daftar isi dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tanda koma. Tanda koma ini dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan ya, misalnya telepon seluler, kemudian komputer atau internet, bukan barang asing lagi ya, itu contohnya. Kemudian tanda koma itu dipakai juga sebelum kata penghubung ya, seperti tetapi, melainkan, dan sedang, dan kalimat menjenguk. Contohnya misalnya, saya ingin membeli kamera tapi uang saya belum cukup. Nah, itu jadi setelah kata kamera itu tanda koma. Lanjut ke tanda titik koma ya. Tanda titik koma ini jarang kita gunakan. Nah, fungsinya itu adalah dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya begini, syarat-syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah: 1. Berkewargaan negara Indonesia, titik koma ya, contohnya seperti itu. Kemudian 2. Berijazah sarjana S1, titik koma ya, itu contohnya. Nah, kemudian titik 2. Nah, titik 2 ini, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Nah, contohnya misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2 apa saja ya, misalnya kursi, meja, dan lemari, itu contohnya. Dan selanjutnya ya, nanti dipelajari lebih lanjut lagi terkait dengan pemakaian tanda baca. Baik, kita melanjut ke penulisan makalah. Jadi beberapa ahli ini mendefinisikan makalah. Contohnya adalah, makalah adalah suatu karya tulis yang memuat pemikiran tentang sesuatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, menurut ahli yang lain, makalah ialah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok pikiran. Jadi fungsi-fungsi makalah ini adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Kemudian fungsinya yang lain adalah memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Kemudian fungsinya yang lain adalah berikan sumbangan pemikiran berupa konsep teoritis maupun konsep praktis ya. Kemudian yang terakhir, fungsi makalah adalah sebagai manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Nah, jenis-jenis makalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makalah ilmiah, kemudian yang kedua adalah makalah kerja, dan yang terakhir adalah makalah kajian. Nah, adapun kerangka penulisan dalam makalah biasanya dalam makalah tugas ya. Pertama ada sampulnya, kemudian di situ ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian ada 3 bab terdiri dari bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Kemudian disertai dengan daftar pustaka dan jika perlu ditambahkan juga lampiran. Nah, biasanya di bab 1 ini terdiri dari rumusan masalah dan tujuan. Kemudian terdiri dari latar belakang juga. Kemudian di bab 2 ini membahas tentang materi ya, materi yang terkait dengan judul. Kemudian nanti di bab 3 ini
di bab penutup terdiri dari kesimpulan dan pembahasannya. Jadi setiap penulisan makalah baik itu dalam bentuk tugas yang sering kalian kerjakan ya secara umum ya, kerangka penulisannya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah penulisan kerja praktek. Nah, kerja praktek ini merupakan salah satu kegiatan dari kurikulum mahasiswa yang dilakukan di luar kampus sebagai latihan praktek mahasiswa di industri dan dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan profesinya nantinya. Kedudukan kerja praktek dan bobot SKS-nya itu di perkuliahan yang tergantung dari mata kuliahnya, tergantung dari jurusannya masing-masing ya, berbeda-beda, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Nah, tujuan pengerjaan kerja praktek ini adalah, jadi yang pertama adalah melakukan studi lapangan ya, dan terlibat langsung pada kegiatan perusahaan ya, sesuai dengan jenis perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam perusahaan ya, dan menganalisis permasalahan tersebut sesuai dengan teori yang mendukung. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsi hasil magang, menyusun dan menulis suatu laporan sesuai dengan jenis dan keadaan perusahaan beserta permasalahan yang dihadapi dan dianalisis. Kemudian yang terakhir adalah itu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kondisi nyata perusahaan ya, mengidentifikasi, intinya adalah memperoleh informasi data tentang masalah tersebut dan kemudian dan menganalisis masalah serta menyajikannya dalam bentuk laporan kerja praktek. Nah, adapun kerangka dalam penulisan laporan kerja praktek, nah tergantung dari jurusannya masing-masing. Nah, biasanya di jurusan teknik pertambangan itu dalam penulisan kerja praktek itu terdiri dari yang pertama adalah sampul, kemudian ada lembaran pengesahan, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka, kemudian bab 3 adalah metode kerja praktek, kemudian yang keempat adalah pembahasannya, kemudian yang kelima adalah penutup, kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka yang harus disertai dengan daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran jika ada. Nah, biasanya di bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari KP, alat dan bahan, dan lokasinya di mana. Nah, kemudian di bab 2 itu akan membahas tentang pustaka yang terkait dengan judul kerja prakteknya. Kemudian yang di bab 4 adalah metode kerja praktek. Kemudian bab 4 adalah pembahasan tentang kegiatan-kegiatan di lapangan ya. Kalau misalnya dilakukan di industri pertambangan, nah bisa saja apa saja yang Anda lakukan di industri pertambangan itu Anda tulis ya, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir ya. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah penulisan laporan kerja praktek yang umum biasa dikerjakan ya, atau yang ditulis. Nah, kemudian selanjutnya adalah penulisan skripsi. Nah, skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan atau analisis data sekunder. Nah, jika melihat definisi skripsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Jadi skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian mahasiswa sarjana strata 1 atau S1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai kaidah penulisan aturan skripsi. Nah, dalam jurusan Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia, untuk menulis skripsi itu kerangkanya terdiri dari sampul, kemudian yang kedua adalah lembaran pengesahan, kemudian ketiga ada kata pengantar, yang keempat adalah daftar isi, kelima itu ada bab 1 pendahuluan, keenam adalah bab 2 tinjauan pustaka, ketujuh adalah bab 3 metode penelitian, kedelapan adalah bab 4 atau hasil dan pembahasan, kesembilan adalah bab 5 itu penutup, kesepuluh adalah daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran. Nah, keterangannya di bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, alat dan bahan, lokasi, kesampaian daerah ya, biasanya seperti itu.
Kemudian di bab 2 itu pustaka yang terkait dengan judul skripsi atau pembahasan. Kemudian bab 3 itu metode penelitiannya ditulis secara lebih rinci. Kemudian di bab 4 itu hasil dan pembahasan. Nah, berbeda dengan penulisan KP langsung ke pembahasan, di skripsi itu ditulis hasil dan pembahasan penelitiannya. Di Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia itu sudah ada penuntun untuk menulis KP, ya, kerja praktek, kemudian skripsi dan jurnal, ya. Kemudian selanjutnya adalah jurnal. Jadi jurnal adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris maupun secara logis dalam bidang ilmu tertentu. Nah, peran dan fungsi dari jurnal ilmiah ini diantaranya adalah sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, kemudian penyebaran, diseminasi hasil-hasil penelitian, kemudian pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi, kemudian yang terakhir adalah sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam kerangka penulisan jurnal itu terdiri dari yang pertama itu adalah judul, kemudian ada abstrak, ya, atau sari, kemudian ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu terdiri dari sifatnya umum, kemudian khusus, kemudian ada overview, ada gap di situ, ada novelty, kemudian di situ ada tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, ya. Kemudian yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Jadi itu adalah penulisan jurnal. Jadi mahasiswa biasanya menulis jurnal itu jika mereka sudah melakukan penyelesaian dalam penulisan skripsi. Nah, dari hasil penulisan skripsi itu kemudian dikonversi menjadi jurnal, ya. Jadi secara ringkas, ya, dikonvers informasi yang ada skripsi menjadi jurnal, ya. Biasanya jurnal itu terdiri dari 5 halaman sampai 10 halaman, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi software yang membantu dalam melakukan penulisan. Yang pertama adalah Mendeley. Nah, Mendeley ini merupakan software atau aplikasi yang membantu dalam membuat kutipan dan referensi atau daftar pustaka. Nah, kenapa harus menggunakan Mendeley? Nah, ketika kita mengutip suatu jurnal atau buku, maka dalam pembuatan referensinya itu akan otomatis nantinya dan sesuai dengan keinginan kita, ya, keinginan dari style pembuatan referensi. Nah, biasanya kan style itu ada beberapa macam. Contohnya misalnya adalah style Vancouver atau style APA atau style dari Harvard, ya, seperti itu. Nah, Mendeley ini akan membantu kita dalam memudahkan dalam pengutipan. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi Turnitin dan iThinkit. Nah, kalau tadi Mendeley itu sifatnya gratis, ya, aplikasinya. Nah, Turnitin dan iThinkit ini sifatnya berbayar. Nah, aplikasi ini itu membantu dalam pengecekan kesamaan, similarity atau plagiat. Nah, ketika kita misalnya mengutip suatu jurnal atau buku di copy paste atau dari website, nah ketika kita cek melalui Turnitin, nah kesamaan atau plagiat daripada apa yang kita kutip itu akan nampak, ya, berapa persen. Makanya ketika kita mengutip itu harus dilakukan parafrase. Nah, parafrase itu adalah menulis ulang apa yang kita kutip dari buku atau jurnal dengan bahasa kita sendiri tanpa merubah arti atau makna apa yang kita kutip, ya, seperti itu. Nah, ada juga beberapa aplikasi yang fungsinya itu sama kayak Turnitin ini dan iThinkit, yaitu aplikasi misalnya Plagiarism Checker, yaitu adalah aplikasi yang gratis untuk mengecek kesamaan atau plagiat. Nah, kemudian selanjutnya adalah Grammarly. Nah, Grammarly ini merupakan aplikasi yang membantu dalam pengecekan grammar, ya. Nah, biasanya kalau kita menulis bahasa Inggris itu di abstrak, ya, biasanya kan terjadi kesalahan, ya. Nah, Grammarly inilah yang akan membantu dalam pengecekan susunan katanya, ya, grammarnya, dan biasa juga akan mengecek typo, kesalahan penulisan dalam penulisan bahasa Inggris. Nah,
tutorial dalam penggunaan Mendeley, Turnitin, Authenticate, ya, Grammarly itu ada beberapa di website ya, bisa dicek di YouTube. Baik, saya rasa sampai di sini saja materi untuk kali ini. Ya, jika ada pertanyaan itu bisa di komen bawah YouTube atau di komentar pada LMS. Ya, jangan lupa juga dikerjakan tugasnya. Ya, saya rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.